bisa mencatat. Kalau memang ada yang penting bisa langsung teman-teman catat materinya. Yang mau sambil ngemil-ngemil juga boleh kayak gitu ya. Silakan disiapkan aja untuk cemilannya. Kita ngobrol malam ini santai saja kayak gitu ya. Ada Kak Ade Yulianti dari Cikarang Barat. Oke, Kak Ade Yulianti, terima kasih. Masih nungguin teman-teman yang baru masuk. Ini ada lagi yang baru masuk. Boleh langsung komen-komen aja. Ada Kak Evi Damayanti ya. Ada Kak Mega Agus Susila. Halo, selamat malam Kak Mega Agus Susila. Boleh langsung di komentar dari mana? Kak Mega Agus Susila, kalau masih bingung untuk cara komentarnya, silakan klik titik 3 di bagian layar masing-masing yang sebelah emoticon. Kemudian di situ klik pesan dalam panggilan. Di sana kita bisa chat dan sambil nanti bertanya-tanya ya kalau misalkan ada sesuatu hal yang kurang jelas. Mas, itu suaranya ke mute kayaknya. Gak ada suaranya. Oh iya, ternyata ke mute. Selamat malam Kak Toten, ketemu lagi sama saya Edi buat malam hari ini yang akan nemenin teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah rame banget malam hari ini, langsung pada masuk saset-saset. Mungkin karena udah pada nyantai juga gitu kan. Oke teman-teman, bisa kita mulai ya. Bisa kita mulai, teman-teman udah siap belum? Kalau udah siap silakan komentar di kolom komentar. Sudah siap kayak gitu. Halo kalau Yulianti dari Garut, Masya Allah siap. Oke, kita akan mulai materinya. Bismillahirrohmanirrohim ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan kita siap untuk menyongsong. Kita siap untuk menyongsong big season di tahun depan ya. Walaupun ini seasonnya masih low season kayak gitu. Tapi kita tetap harus persiapan ilmu, persiapan skill, dan lain sebagainya kayak gitu. Kita share screen dulu. Ditunggu dulu teman-teman. Oke, apakah layar presentasi saya sudah kelihatan di masing-masing teman-teman ya? Takutnya koneksinya nggak lancar di tempat teman-teman, nanti bisa cek ya di masing-masing. Oke, sudah udah kelihatan ya. Oke, sudah kelihatan semuanya ya teman-teman. Kita akan mulai untuk materi pengantar aplikasi ini eksklusif dari Selaras Prima dalam rangka teman-teman semuanya yang jadi bagian dari keluarga besar Selaras Prima itu kedepannya akan banyak sekali program-program, banyak sekali cita-cita yang
pastinya ingin sama-sama kita wujudkan dan untuk menyongsong itu kita butuh yang namanya persiapan kayak gitu ya. Dari pengantar aplikasi ini sebelum kita membahas tentang materi yang lebih lanjut, pasti ada sesuatu hal yang menyebabkan teman-teman akhirnya harus diundang pada malam hari ini, dan teman-teman saya juga mengucapkan banyak terima kasih teman-teman semuanya sudah mau untuk meluangkan waktu pada malam hari ini, dan pastinya teman-teman udah menyiapkan gitu ya untuk malam hari ini catatannya biar nanti nggak ada yang kelewat. Masalah yang pertama yang akan kita angkat ini belajar dari peak season sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya, agar nantinya di peak season yang akan datang kita bisa lebih siap lagi. Yang pertama adalah masalah banyaknya pilihan brand yang tersedia, terus kemudian diskonnya juga berbeda-beda gitu ya. Ini juga jadi concern untuk menghindari atau meminimalisir kesalahan hitung diskon dan lain sebagainya. Itu perlu untuk kita solusikan ke depannya kayak gitu. Kemudian masalah yang kedua adalah cara kerja manual sangat tidak efisien kayak gitu. Karena dengan cara kerja manual kita harus cek katalog, kemudian cek diskonnya, ini sangat-sangat rentan banget untuk salah hitung. Maka dari itu, suaranya terputus-putus. Oke. Terima kasih. Kak Yulianti, suaranya terputus-putus di Kak Yulianti. Di teman-teman yang lain apakah terputus-putus? Boleh dikonfirm teman-teman, karena tadi pagi lancar ya alhamdulillah, atau mungkin malam lancar. Oke, lancar ya. Oke, Kak Yulianti mungkin bisa nanti kalau misalkan masih terputus-putus bisa live dulu, nanti terus masuk lagi kayak gitu Kak Yulianti ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih lancar untuk koneksinya. Ya, Selaras Prima sendiri saat ini mengelola lebih dari 100 brand fashion dengan skema diskon yang berbeda-beda kayak gitu. Dengan kita mengelola lebih dari 100 brand, tentu saja cara kerjanya, kompleksitasnya itu akan sangat tinggi dan pasti akan memperlambat kita dalam melakukan sebuah pekerjaan yang kaitannya dengan pencatatan. Nah, salah satu yang jadi tantangannya adalah bagaimana ya caranya untuk supaya kita kalau misalkan mau totalan tuh udah nggak bingung lagi. Berapa ya diskonku, berapa ya yang harus aku kasih diskon ke resellerku atau ke agenku kayak gitu. Nah, kalau kita bekerja dengan cara manual, kita pasti akan membutuhkan sebuah kamus gitu kan. Kita susun, kita simpen satu-satu. Oh, brand A diskonnya sekian, brand B diskonnya sekian, atau masih satu brand diskonnya udah beda-beda kayak gitu kan. Ada yang pakai diskonnya rupiah, ada yang pakai diskonnya persentase. Nah, kalau kita nggak punya catatan, kita pasti bingung tuh. Pasti akan jadi pertanyaan, berapa diskonnya? Tapi kalau kita punya catatan pun kita juga bingung, harus lihat dulu nih, takutnya salah notalin gitu kan. Jadi bisa dibilang sebagai mitra kita butuh kayak kamus gitu ya, buku panduan untuk diskon. Nah, nanti kita solusikan biar pekerjaan-pekerjaan yang kayak gini itu bisa lebih mudah lagi, bisa lebih praktis lagi, sehingga dari mitra pun lebih enak, lebih cepat untuk closingan kayak gitu. Karena diskonnya tuh teman-teman udah langsung tahu gitu kan. Masalah yang kedua juga sama nih ya. Kalau diskon produk udah, case yang berikutnya, pertanyaan berikutnya yang sering muncul ya pasti tentang berapa ya berat produk tersebut, ongkirnya berapa, harus dicek di aplikasi lain kayak gitu. Nah, gonta-ganti aplikasi kayak gitu kan untuk ngecek
mana yang lebih murah ya, mana yang lebih terjangkau ya, secara ongkir lebih enak yang mana ya, kayak gitu. Dan yang ketiga sama juga, ini hampir terjadi di semua uh, emak-emak online kayak gitu kan. Totalanku berapa Mbak? Mau sekalian sama ongkirnya dong jadi berapa? Nah ini nanti kita solusikan agar semua proses yang tadi dipertanyakan, yang tadi jadi sebuah masalah, itu disolusikan dengan praktis dan teman-teman nggak perlu ribet gonta-ganti aplikasi kayak gitu dan nggak perlu ribet lagi nanyain fee-nya berapa, udah dihitung by system pokoknya. Ya, jadi pekerjaan yang kayak gini bisa lebih diminimalisir waktunya, teman-teman bisa lebih fokus lagi ke closingan. Nah, untuk mewujudkannya sebagai wujud komitmen kita, peduli sama teman-teman semuanya, bahwasanya kita ke depannya harus scale up, ke depannya kita harus meminimalisir waktu-waktu yang tadi terbuang untuk bisa dialokasikan ke waktu-waktu yang lebih produktif seperti halnya kita cari closingan dan lain sebagainya. Karena masalah harga, diskon, ongkir, kemudian totalan, itu tuh semuanya udah terjawab semuanya di aplikasi yang Selaras Prima punya gitu. Jadi semuanya real time, diskon, promo bisa langsung dilihat di platform yang satu ini kayak gitu. Jadi teman-teman insya Allah nanti kedepannya akan lebih dimudahkan, dengan catatan teman-teman juga pasti butuh yang namanya skill, butuh yang namanya belajar, butuh yang namanya penyesuaian agar teman-teman nantinya ke depan bukan hanya di situ-situ saja orderannya kayak gitu ya. Dalam rangka mewujudkan itu tentu solusi-solusi praktis itu akan kita hadirkan. Yang pertama bikin aplikasi, kemudian yang kedua mitra bisa melakukan orderannya langsung muncul, diskonnya langsung muncul gitu kan. Pengecekan ongkirnya juga bisa langsung kayak gitu, nggak harus pindah aplikasi. Terus informasi pembayaran, resi juga udah masuk semuanya di aplikasi. Jadi aplikasi itu akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin biasanya ketika teman-teman ngechat ke admin, teman-teman bisa memakan banyak waktu gitu. Memakan banyak waktu yang itu kurang efektif ya. Nah, kenapa sih akhirnya Zoom atau pertemuan kita pada malam hari ini dilakukan gitu kan? Atau tadi pagi yang ikut sesi 1, kemudian ada yang ikut sesi 2, Masya Allah banget ya. Terima kasih atas antusiasnya buat teman-teman yang ikut sesi 1 dan sesi 2, itu sangat luar biasa banget gitu. Tolong di ACC, oke bentar. Ada yang baru mau masuk. Oke, teman-teman yang baru masuk bisa langsung menyesuaikan ya. Kenapa sih waktunya harus sekarang gitu kan? Kenapa waktunya harus sekarang? Karena waktu-waktu sekarang low season itu transaksinya memang belum banyak. Tapi low season adalah waktu terbaik untuk kita itu memulai sesuatu hal yang lebih baik kayak gitu. Untuk kita itu belajar bagaimana caranya kita menyiapkan dan menyongsong adanya peak season. Karena peak season tahun ini ya perkiraan mungkin akhir Agustus atau awal September itu udah mulai lagi kayak gitu. Jadi teman-teman harus punya waktu nih buat belajar sistem, buat belajar lagi tentang bagaimana kita mempersiapkan nantinya ketika orderan itu udah banyak, teman-teman udah siap kayak gitu. Makanya kita ngambil waktu-waktu low season untuk teman-teman bisa belajar. Dan itu juga jadi sebuah wujud kepedulian kita ya di Selaras Prima itu kepada mitra jaringan, bahwa nanti ke depannya kita punya mimpi nih. Mitra tuh bisa makin besar kayak gitu. Mitra bisa makin besar, orderannya bisa makin banyak, tapi dengan orderan makin banyak pasti kita juga butuh persiapan gitu ya.
orderannya pengennya lebih banyak dari tahun sebelumnya gitu. Dan orderan yang bertambah pasti butuh cara-cara yang berbeda untuk menghasilkan yang berbeda. Itu sesuatu hal yang pasti dan butuh keniscayaan gitu, bahwa ketika teman-teman menghasilkan atau mengharapkan hasil yang berbeda, teman-teman juga pasti harus melakukan segala sesuatunya tuh dengan cara yang berbeda juga. Nah, sebagai bahan refleksi kadang kita tidak bisa berpikir kalau kita itu terkurung, pikirannya tuh masih terkurung, terpenjara dengan mindset yang ada saat ini. Kadang kita harus membuka jendela pengetahuan kita, jendela pikiran kita, kemudian mata kita untuk memahami sekeliling kita tuh sudah sejauh mana sih teknologi itu? Apakah kita sebenarnya sudah ikut perkembangan teknologi? Atau ternyata kita itu masih berada dalam zona nyaman, nggak mau nih keluar dari zona nyaman untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada di sekitar kita. Nah, kita akan kupas nih buat malam hari ini ke teman-teman semuanya untuk kita sama-sama melihat dunia luar itu udah kayak gimana sih, dan kita akan berkaca kepada diri kita masing-masing. Aku udah mempersiapkan apa untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada di luar gitu. Nah, ini bagian kerennya nih. Pasti teman-teman semuanya udah familiar lah ya pakai HP yang ada di layar monitor sekarang. Itu HP-HP jadul. Coba teman-teman ada nggak yang sama sekali nggak pernah pakai HP-HP jadul? Mas, aku nggak pernah pakai HP jadul. Aku mah udah langsung Android. Oh, berarti itu udah generasi-generasi yang sekarang gitu. Tapi kalau teman-teman ngerasain nih pakai sensasi HP jadul gitu kan, boleh disebutkan teman-teman di kolom komentar, teman-teman punya Motorola, Nokia, Samsung jadul, atau HP-HP CDMA misalkan Asia gitu kan. Ada apalagi Mito, ada Cross dan lain sebagainya ya. Ini HP-HP jadul nih, silakan tulis di kolom komentar nih biar tambah rame gitu ya malam hari ini. Wah, keren banget nih. Nokia jadul sama Cross, saya juga Cross sama Nokia juga ya. Pecinta Cross ternyata ada. Samsung jadul, Kak Yulianti, Nokia yang gemblong juga pernah punya ya, Cross juga, Masya Allah. Ada HP-HP yang kuat tahan banting, bisa ngelempar maling sampai pingsan gitu kan. Hampir semua udah nyobain kecuali yang warna pink. Masya Allah, ini luar biasa nih. Yang warna pink itu Motorola, Mbak ya. Motorola itu, kalau Motorola tuh kayaknya dulu tuh udah termasuk yang tinggi gitu. Apalagi yang udah ada kameranya gitu kan. Beli HP Cross dari gaji pertama. Nah, kita nostalgia ya teman-teman ya. Kita berkaca ke belakang untuk kita itu bisa tahu gitu, bahwasanya dulu kita pernah pakai teknologi ini, fitur utamanya ya, SMS gratisan gitu kan, SMS gratisan, kemudian paket nelpon gitu kan. Bayar 2 kali, gratis SMS 30, lumayan tuh, bisa SMS-an sama teman, sama bestie-bestinya gitu kan. Nah, kalau teman-teman ngerasain itu berarti kita seumuran. Ya, kalau teman-teman ngerasain itu berarti kita seumuran juga. Nah, kartu tri. Ternyata udah tua kita ya, betul, betul. Ternyata kita udah tua. Saya udah kepala 3, Mbak. Aduh, oke ya. Ya itu kita kilas balik, flashback untuk kita bisa tahu perkembangan teknologi itu ternyata udah sejauh ini loh gitu, bahwa Nokia atau HP-HP jadul yang fiturnya SMS, telepon itu udah nggak relevan lagi sekarang ya. Sekarang udah tergantikan sama HP-HP Android. Kenapa? Karena teknologi yang dulu udah nggak relevan lagi. Dulu orang kebutuhannya pakai HP itu buat komunikasi ya, baik itu tulisan maupun telepon. Tapi sekarang butuhnya adalah hiburan dan entertain juga. Maka
dengan kebutuhan yang berbeda ini, perkembangan teknologi itu mengakomodir itu semua. Jadilah ada HP Android. Walaupun sebelum HP Android ada sempat yang ngehits juga BBM gitu kan, tapi BBM nggak selang lama gitu. Eksisnya BBM tuh cuma sebentar langsung diganti ke Android. Nah, semuanya tergantikan. Teman-teman yang dulunya pakai SMS atau yang pernah menikmati BBM sebentar doang gitu kan, ping atau tuker-tukeran pin BB gitu kan. Sekarang platform chatting yang paling populer itu adalah WhatsApp gitu. Semuanya, hampir semuanya pakai WhatsApp ya. Nggak ada lagi yang pakai BBM atau mungkin masih ada di sini yang pakai SMS sampai sejauh ini. Enggak Mas, aku masih pakai HP jadul, masih suka SMS-an. Wah, luar biasa itu kayaknya. Pelanggan setia tapi nggak mau ada perubahan gitu. Padahal teman-teman yang lainnya tuh udah pakai HP Android semua. Ada nggak teman-teman yang di sini yang masih pakai SMS buat kirim pesan, udah nggak pakai WA? Kayaknya udah nggak ada deh. HP yang jadul-jadul yang tadi udah disebutin punya juga kayaknya udah nggak tahu kemana gitu HP-nya. Udah buat ganjel pintu kayaknya. Aku telah belum pernah pakai BBM, tahu-tahu udah langsung BBM Android, Masya Allah. Yang generasi terbarukan. Oke ya teman-teman, jadi kita perlu nge-flashback itu dan kita perlu membayangkan gitu. Kayak gimana coba caranya teman-teman ya, teman-teman mitra SP jualan tapi masih tetap pakai HP jadul kayak gini, coba apa yang akan terjadi? Ya teman-teman mau ngejelasin bajunya juga bingung gitu kan. Bajunya cuman bisa dibayangkan dengan kata-kata, antara yang ngejelasin sama yang nerima pasti juga akan beda persepsinya kayak gitu. Akan susah untuk teman-teman itu jualan online kayak sekarang tapi tetap memaksakan dengan menggunakan HP jadul. Itu sesuatu hal yang tidak memungkinkan kayak gitu. Nah, apa sih pelajaran yang kita dapatkan dari flashback tadi? Bahwa teknologi terbaru itu pasti selalu menghadirkan kemudahan baru yang sebelumnya belum pernah terbayangkan gitu teman-teman. Sebelumnya kita nggak pernah bayangin bahwa ketika kita masih asik dengan SMS, telepon, kita nggak pernah bayangin tuh bakal ada HP Android yang bisa kirim gambar, kirim video, dan lain sebagainya. Kita nggak terbayangkan. Dari kemajuan teknologi itu menciptakan peluang-peluang baru yang kita belum pernah bayangin. Sehingga muncullah kayak sekarang online shop, terus teman-teman yang sekarang jualan di WhatsApp, di Facebook, dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi untuk kita bisa survive, untuk kita bisa jualan, kita pasti perlu skill teman-teman. Nggak mungkin teman-teman skillnya masih pakai HP jadul, tapi teman-teman harus closing pakai HP Android. Lah, skillnya belum ada. Bahkan misalkan orang tua saya pakai HP Android itu bingung. Karena udah terbiasa pakai HP jadul gitu. Cuma buat SMS, cuma buat nelpon ya udah cukup. Disuruh pegang HP layar sentuh, bingung, takut rusak dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman, makanya skill dan pengetahuan itu tetap harus di-upgrade juga mengikuti perkembangan zaman yang ada di sekeliling kita. Ini satu contoh kecil yang harus kita pahami bareng-bareng bahwa teknologi itu nggak bisa dibendung gitu. Teknologi nggak bisa dibendung. Yang ada adalah manusianya yang harus adaptasi terhadap teknologi tersebut. Mau nggak mau harus mengadopsi teknologi yang terbaru agar kita nggak ketinggalan. Nah, kaitannya dengan teknologi itu ke depan transaksi penjualan online itu di Indonesia tuh masih trennya tuh masih positif. Nah, ini aku ambil data dari Bank Indonesia ya. Tahun 2021 ada 401 triliun itu nilai transaksi keseluruhan yang ada di transaksi online Indonesia e-commerce. Kemudian tahun 2002 dia naik 18%.
2023 yang katanya ada resesi, dia turun sedikit di minus 4,7, tapi di tahun kemarin 2024 itu naik lagi 7%, bahkan lebih tinggi dari 2022 yang 476 jadi 487. Artinya kita masih punya kesempatan, trennya masih positif untuk teman-teman semuanya di SP itu untuk ngambil bagian. Dan kita harus siap-siap gitu ya, kita harus siap-siap untuk ngambil bagian, jangan sampai kita ketinggalan karena kita nggak melakukan persiapan. Nah, ini datanya boleh teman-teman nanti lihat di berita ya, itu masih baru, data rilis tanggal 23 Maret 2025, tren penjualannya direkap dari 2019 ke 2024, aku ambil cuman dari 2021 sampai 2024. Nah, pertanyaannya adalah, siapkah kita untuk ngambil bagian dari transaksi yang luar biasa gede ini gitu? Apakah kita siap atau enggak? Tapi teman-teman siap nggak siap, teman-teman udah ngejalanin nih selama ini gitu kan. Bareng sama SP teman-teman udah ngejalanin, mungkin ada yang mulai dari 2021, ada yang baru mulai dari 2024. It's okay, yang penting kita udah berani untuk memulai. Dan kita juga harus tetap optimis untuk ngambil kesempatan yang ada di depan kita gitu. Nah, keberuntungan itu bukan sekedar faktor keberpihakan nasib, tapi itu hasil dari pertemuan antara kesempatan yang datang, ya kesempatannya udah datang. Persiapan kita udah matang belum? Kalau persiapannya udah matang dan eksekusi kita tepat, nah disitulah teman-teman akan merasakan grow up-nya gitu. Tapi untuk itu semua kita pasti butuh persiapan yang matang ya. Jadi keberuntungan itu ada 3 faktor: kesempatannya datang, kemudian persiapannya matang, dan eksekusinya juga tepat. Nah, ini gambarannya nih teman-teman. Saya yakin kalau yang masuk pada malam hari ini nggak cuman agen doang, ada reseller. Mau itu level distributor, agen, atau reseller, itu masing-masing itu punya strateginya masing-masing. Tapi yang perlu saya tekankan di sini bahwa reseller ini cocok nih kalau misalkan orderannya memang masih kecil gitu kan, baru belajar, masih ada adaptasi sama sistem kemitraan, masih belum kenal nih, belum terlalu dalam nyelamin dunia kemitraan gitu. Reseller itu cocok. Tapi masa iya teman-teman reseller mau tetap bertahan di level yang sekarang? Apa nggak pengen tuh punya kesempatan atau potensi penghasilan yang lebih bagus lagi? Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman nantinya bisa naik agen, teman-teman punya tim yang ada di bawah teman-teman, teman-teman punya jaringan, di situ teman-teman bisa memperluas potensi penghasilan kayak gitu ya. Karena teman-teman jualannya udah dibantu sama tim. Tapi baik itu reseller maupun agen pasti punya cara yang berbeda. Reseller karena dia masih sendiri, dia masih sibuk sendiri. Kalau misalkan agen karena dia udah punya tim, akan lebih disibukkan dengan pelayanan ke tim, walaupun dia tetap bisa closingan ke customer juga. Tapi kalau agen ini udah punya banyak reseller, pasti akan lebih disibukkan dengan jaringan kemitraan, dan potensi penghasilannya ke depan juga bisa lebih meningkat kayak gitu. Nah, saya yakin teman-teman di sini semuanya punya mimpi gitu. Dan mimpinya juga pasti nggak kecil ya. Masing-masing itu punya mimpi besar yang pengen diwujudin gitu. Misalkan pengen umroh, pengen ngehajiin orang tua, pengen nyekolahin anak di sekolahan yang terbaik, pengen bantu suami untuk bisa ngangkat derajat keluarga, untuk bisa bantu suami di penghasilan keluarga kayak gitu, atau pengen nabung, atau pengen beli rumah kayak gitu. Nah, mimpi itu akan bisa terwujud kalau kita tuh mau untuk scale up skill, kemudian kita mau untuk belajar, kita mau untuk mencoba hal-hal yang baru, sehingga kita itu survive dan tidak tersisihkan gitu sama kemajuan teknologi. Kalau seandainya kita nggak mau berubah,
kita akan tetap di zona nyaman kita, ya kita nggak akan dapat sesuatu hal yang berbeda. Tadi di awal disampaikan kalau teman-teman pengen hasil yang berbeda, teman-teman juga harus melakukan sesuatu hal yang berbeda. Nah, berbeda di sini adalah teman-teman scale up skill-nya, kemudian coba hal-hal yang baru yang bisa menunjang teman-teman akhirnya bisa lebih dekat ke mimpi teman-teman semuanya. Dengan cara apa? Dengan cara adaptasi teknologi kayak gitu. Nah, teman-teman di sini semuanya udah membuktikan bahwa bahwa ketika teman-teman mengadopsi teknologi terbaru, ya, teknologi Android, teman-teman sekarang ternyata yang hadir di sini tuh udah pada jualan online gitu. Itu membuktikan kalau teman-teman HRDGA. Oke, teman-teman, ya, lanjut ke materi selanjutnya, bentar. Ya, teman-teman sudah membuktikan bahwa teman-teman tuh sekarang di sini tuh udah jago jualan gitu. Itu menandakan bahwa teman-teman sudah mengadopsi teknologi dan mau beradaptasi. Kalau teman-teman bukan orang yang pembelajar atau kalau teman-teman mindsetnya itu tidak terbuka, teman-teman akan selamanya pilih HP jadul. Nggak akan pernah mau untuk pindah ke HP Android. Dengan adanya teman-teman ikut Zoom pada malam hari ini gitu kan, itu sudah sangat-sangat membuktikan bahwa teman-teman itu punya ambisi, punya tekad untuk belajar ke arah sesuatu hal yang lebih baik, dan buktinya udah konkret banget teman-teman di sini udah pada jago jualan gitu. Tinggal kita tingkatkan lagi gitu. Kita nggak bisa nih di posisi yang sekarang aja. Ya, Islam mengajarkan kalau hari ini tuh harus lebih baik daripada hari kemarin gitu kan. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dengan cara apa? Dengan cara kita terus belajar, kita terus scale up kemampuan kita gitu. Kita ambil contoh konkret lain lagi gitu ya, teman-teman. Kita kadang harus keluar dari zona pergamisan untuk melihat sekeliling kita ya. Di sektor-sektor lain adaptasi teknologi juga jadi sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan, teman-teman. Contohnya adalah teknologi pertanian yang ada di layar teman-teman semuanya, bahwa teknologi pertanian itu dari tahun ke tahun itu makin kesini tuh makin inovatif gitu. Nah, bisa dilihat untuk yang paling atas itu ada orang yang lagi ngebajak sawah pakai kerbau gitu kan. Terus yang bawahnya lagi ada bapak-bapak pegang cangkul ya. Itu juga salah satu cara untuk ngebajak sawah gitu kan. Nah, dua cara yang itu salah nggak? Enggak salah. Tapi pasti skillnya yang dibutuhin itu nggak terlalu rumit. Mereka akan lebih mengandalkan tenaga gitu kan. Nah, kapasitasnya berapa? Kapasitasnya pasti jauh lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan mesin. Hasilnya bagaimana? Hasilnya sudah pasti ya. Sudah barang tentu hasilnya juga akan berbeda. Kalau misalkan cangkul, misalkan karena masih muda, masih kuat tenaganya, sehari dari pagi sampai sore bisa 100 meter persegi, misalkan gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman punya skill, teman-teman bisa nih mengoperasikan traktor gitu kan. Atau yang paling bawah mesin pertanian yang udah lebih canggih lagi gitu. Teman-teman punya skillnya, teman-teman bisa lebih efisien waktu dan tenaga gitu. Karena alat-alat ini akan menunjang produktivitas teman-teman, kapasitasnya naik, hasilnya juga akan naik juga. Sama halnya dengan teknologi angkutan, teman-teman ya. Kalau di awal tadi kita udah belajar teknologi gadget, terus yang kedua itu ada teknologi pertanian, yang ini teknologi angkutan. Teman-teman mungkin nggak kalau bawanya itu misalkan 500 kilo pakai sepeda? Nggak mungkin gitu.
Skill-nya yang oke, kalau motor sama sepeda, misalkan orang bisa bawa sepeda, kemungkinan besar dia bisa bawa motor nih. Karena, cara menyeimbangkannya tuh hampir sama, cara mengendarainya itu hampir sama. Tapi orang yang bisa bawa motor belum tentu dia bisa bawa mobil. Kenapa? Skill yang dibutuhin itu berbeda. Apalagi yang bawa mobil ke pesawat, ya. Orang yang bisa mengendarai mobil belum tentu dan akan sangat jarang banget yang bisa mengendarai pesawat karena dia butuh lisensi yang lebih rumit lagi. Perjalanan untuk belajarnya lebih panjang lagi. Tapi apa sih yang kita tarik garis besarnya bahwa setiap perkembangan zaman itu menjadi sesuatu hal yang tidak terhindarkan pasti. Dan orang-orang dituntut untuk menyesuaikan diri. Artinya orang-orang dituntut untuk belajar skillnya dengan cara kerja yang berbeda. Harapannya apa? Harapannya kapasitasnya juga bisa naik, kapasitasnya berbeda, hasilnya juga bisa lebih besar, hasilnya juga beda kayak gitu. Karena kita tidak bisa menyamakan orang yang skillnya pakai sepeda dengan orang yang skillnya itu bisa bawa mobil. Kapasitas untuk daya angkutnya aja udah kelihatan tuh. Sepeda paling muat 30-40 kilo udah bingung tuh nyeimbanginnya gitu kan. Kalau di mobil 30-40 kilo masih belum kerasa gitu. Nah itu teman-teman, perbedaan cara kerja, beda skill, beda kapasitas, beda hasil. Di berbagai sektor teknologi itu menjadi sesuatu hal yang tidak terhindarkan dan mau nggak mau teman-teman harus mengadopsi teknologi tersebut. Apa implikasinya atau apa dampak negatifnya ketika kita itu tidak mau mengadopsi teknologi. Nah, salah satu yang bisa kita ambil pelajaran adalah ini nih, ojek pangkalan nih. Nah, ojek pangkalan ini dulu pada masanya ketika motor itu masih jadi sesuatu hal yang sangat mewah, masih jadi kebutuhan tersier nih. Rumah paling baru punya sepeda gitu kan, belum ada motor sebanyak yang sekarang. Ojek pangkalan itu jadi sebuah solusi pada masanya gitu. Untuk bisa bepergian jauh, bawa barang banyak, ya udah pakai jasanya ojek pengkolan gitu kan, ojek pangkalan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ojek pangkalan sekarang udah mulai redup nih. Kenapa? Karena ada pergeseran teknologi. Sekarang udah mulai banyak ojek online. Ojek online dan di sisi lain orang-orang yang tadinya di ojek pangkalan tidak mau mengadopsi teknologi, mereka tetap kekeh dengan budaya lama, mereka tetap kekeh dengan kondisi mereka, ya mereka akan tetap di situ dan penghasilannya pasti akan cenderung turun. Beda dengan orang yang mau untuk mengambil kesempatan. Oh, ini teknologi baru. Kedepannya teknologi baru itu pasti akan sangat memudahkan gitu. Dan orang-orang yang mau beradaptasi dari tadinya ojek pangkalan, kemudian mereka mau untuk jadi ojek online mereka pasti akan dapat potensi penghasilan yang lebih luas karena ojek online itu bukan cuma sekedar nganterin orang, tapi ada layanan-layanan lain yang lebih inovatif gitu. Ada nganter barang, ada belanja, ada nganter makanan, segala macam kayak gitu kan. Artinya apa? Potensi penghasilan mereka jauh lebih terbuka luas ketimbang mereka itu masih tetap bertahan dengan gaya bisnis yang lama. Nah, ini jadi satu kesempatan yang sangat tepat karena teman-teman pada malam hari ini mau untuk meluangkan waktu. Ayo teman-teman, kita ambil bagian kita sekarang gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita belajar. Nah, setiap orang itu pasti berhak untuk memperjuangkan mimpinya dan teman-teman yang hadir di sini merupakan salah satu dari sekian banyak orang yang berhak untuk memperjuangkan mimpi-mimpinya. Dari situ kami siap untuk menemani mitra SP semuanya untuk sama-sama kita scale up
ambil kesempatan sebaik mungkin untuk kita sama-sama belajar, untuk sama-sama kita mengadopsi teknologi sehingga kedepannya transaksi bisa makin praktis, bisa makin cepat, teman-teman juga nggak bingung, informasi juga bisa lebih update dengan cara teman-teman adopsi teknologi nih. Nah, Selaras Prima udah mikirin itu untuk kemudahan teman-teman kayak gitu ya. Nah, makanya di sini ayo kenalan sama aplikasi baru kita dan rasakan kemudahannya gitu. Emang yang mudah itu apa? Nah, ini kasus yang terjadi di Mama nih ya. Mama tuh pengennya yang simpel-simpel gitu kan. Makanya kita coba untuk solusikan. Di sini contoh ya, totalan reseller atau konsumen gitu kan. Oh. Ya, ini Mama tuh pengennya yang simpel-simpel gitu. Kalau cuma totalan ya udah tinggal share aja sih kayak gitu. Nggak perlu lagi ngitung-ngitung, nggak perlu lagi buka kamus diskonnya gitu kan. Wah, diskonku berapa nih? Diskonnya mitraku berapa gitu kan. Jadi kita repot untuk ngitungnya. Nah, ini ada videonya ya. Nah, videonya aku perlambat biar nggak terlalu kenceng. Kelihatan nggak gambarnya teman-teman? Ini aku sengaja pakai HP biar teman-teman lebih nyaman ya, karena kan tampilan laptop sama tampilan HP itu kadang suka beda gitu ya. Nah, ini aku perlambat biar nggak terlalu cepet videonya. Kita mau share totalan ke mitra di bawah kita gitu kan. Kalau yang distributor berarti ke agennya atau agen ke resellernya atau reseller ke CS-nya gitu. Nah, ini cuma tinggal share doang. Oke, aku putar videonya ya. Nah, teman-teman tinggal masuk aja ke aplikasi. Ini aku perlambat videonya biar teman-teman nggak pusing lihatnya kalau di kecepatan normal pusing ya. Oke, kita pilih di sini ada transaksi. Terus kemudian ke data pre-order, karena kan kebanyakan kita transaksinya di pre-order ya. Klik di pesanan. Teman-teman, ini bukan aplikasinya yang lola ya. Teman-teman, ini sengaja videonya di YouTube aku lambatin biar teman-teman nggak ketinggalan ngelihatnya gitu. Nah, klik yang gambar matanya. Ya, oke, ini aku pause dulu. Di sini ada totalan teman-teman ya. Misalkan teman-teman agen nih, ya. Misalkan teman-teman agen, ini adalah totalan teman-teman agen. Diskonnya 20%. Nah, reseller tuh dapatnya berapa? Nanti kita lihat nih. Klik di bagian cetak tagihan submitra di bawahnya tuh. Itu berarti tagihan untuk downline kita gitu. Nah, ketika sudah diklik, maka nanti akan muncul tagihannya. Oke, tagihannya udah muncul di situ, hitungannya 5% ya. 5% teman-teman, ini buat resellernya untuk artikel Everlasting itu diskonnya 5%. Jadi udah dihitung nih diskonnya, terus kemudian DP yang harus dibayarin itu berapa, pelunasannya itu berapa. Kalau pembayarannya ada 3 termin, misalkan DP1, DP2, DP3, misalkan 30%, 30%, 40%, itu nanti udah dihitung nih di sama sistem gitu kan. Teman-teman cuma cukup tinggal di share untuk screenshot-nya aja. Nah, ini aku cepetin tinggal di screenshot, kemudian screenshot-nya tinggal dikirim ke mitranya. Oke, ini aku kirim ke nomor pribadi ya, teman-teman. Ini buat contoh aja, teman-teman ya. Jadi tuh udah kelihatan totalannya ke mitra di bawah kita gitu kan. Berikut ini untuk tagihannya ya, Kakak gitu misalkan.
Ya, selesai cuman kayak gitu doang. Jadi kalau masalah tagihan, teman-teman cuma tinggal nge-share aja. Teman-teman nggak perlu lagi untuk buka kamus diskonnya atau apalagi harus tanya-tanya ke admin, masih harus ngantri juga gitu kan. Misalkan tanya ke admin SP gitu kan, ternyata kan admin SP kan nggak ngurusin cuma satu orang gitu ya. Jadi ketika balas ternyata teman-teman udah ketimpa ini apa namanya chattingannya naik lagi ke atas, naik lagi ke atas. Kita kan balasnya tuh dari bawah tuh, jadi harus ngantri gitu kan. Nah, kalau pakai aplikasi teman-teman udah nggak perlu bingung lagi. Jadi cuma tinggal share aja, itu akan jauh lebih praktis buat teman-teman. Terus masalah yang kedua juga ini krusial banget nih teman-teman. Itu download dari web Mbak Wan. Oke ya teman-teman, ini yang kedua masalah ongkir ini juga cukup krusial ya teman-teman ya. Nah, banyak nih yang bingung masalah ongkir gitu kan. Aduh, aku mau pakai ongkir yang termurah bisa nggak ya? Mau pakai yang mana nih ongkirnya? Nah, di sini teman-teman untuk ongkir itu beratnya udah dihitung nih di bagian atas 1,380 gram, berarti 1,3 kilo. Ekspedisinya kita tentuin maka nanti di sini udah langsung kelihatan nominalnya. Kita langsung cek aja di videonya ya. Kita langsung cek di videonya. Oke, ini dibikin FO. Nah, ini teman-teman masukin dulu pesanannya. Ketika teman-teman masukin pesanan, itu estimasi beratnya dia akan langsung berubah gitu. Nah, ini udah disetting sama sistem ya. Oh, beratnya 2 kilo. Dikirim pakai ekspedisi. Kemudian mau dikirim ke CS atas nama Mama Iis gitu. Nah, ekspedisinya di sini tinggal pilih nih, ada JNE, Lion, Tiki, Wahana gitu misalkan ini. Di video itu kita nyediain ini. Nah, nanti ekspedisinya disesuaikan sama brand atau supplier masing-masing ya. Ketika pilih ekspedisi JNE, maka akan langsung muncul. Ini videonya aku pause. JNE, ada JTR, Rex, sama Yes, nominalnya juga udah langsung dihitungin di sana gitu ya. Ganti lagi ke Lion. Lion paling murah apa? Oh, Rekpack 12.000, Jago 15. Kemudian pindah lagi ekspedisi yang lain. Pindah ke Tiki. Tiki berapa? Oh, ini Tiki nih. Yang paling murah ternyata ada Tiki. Layanannya Eko. 4 hari 16.000. Nah, kita udah bisa ngebandingin tuh. Dengan berat 2 kilo, ekspedisi yang kita pilih mau Wahana, JNE, Lion, atau Tiki, kita bisa bandingin langsung. Nggak perlu teman-teman pindah aplikasi untuk teman-teman bisa ngecek. Ini tinggal pilih aja nih ekspedisi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman kayak gitu. Pak, nanti di-share ya video materi tutornya order. Oh ya, siap. Yang sesi pertama udah di-share tapi nggak ada suaranya. Betul. Yang pertama nggak ada suaranya. Itu video memang nggak ada suaranya teman-teman karena itu memang peruntukannya buat nge-zoom ya. Tapi nanti kita bikinin versi video yang ada suaranya. Selain itu kita yang udah bikin itu ada modul PDF. Teman-teman bisa download di Telegram karena ada link Telegramnya juga. Tapi teman-teman kalau yang mau belajarnya tetap pakai video, insya Allah nanti kita bikinin versi videonya yang ada suaranya ya. Jadi ini pengenalan ke teman-teman semuanya bahwa kerjaan teman-teman itu bisa lebih dipermudah loh pakai ini, asalkan teman-teman tuh mau belajar gitu ya. Jadi kedepannya waktu buat ngitung-ngitung kayak gitu bisa lebih diminimalisir, teman-teman bisa lebih fokus ke closingan. Harapannya kayak gitu teman-teman. Termasuk nanti status-status PO juga bisa dilihat. Nah ini juga penting ya. Ini yang suka kejadian nih, orderan hilang di list PO karena salah copy paste ya. Jadi ngilangin orderan orang lain gara-gara salah copy paste.
Ini juga nggak akan terjadi kalau teman-teman semuanya udah fokus ke orderan masing-masing, semua pakai aplikasi masing-masing kayak gitu. Mas, jadi ini aplikasi atau web? Jadi namanya aplikasi, tapi itu bukan aplikasi mobile Android, tapi kita ngaksesnya itu ke web gitu ya. Kak Khotifah. Mulai kapan Mbak web ini? Nah, ini kita edukasi dulu. Nanti untuk mulai kapannya, kalau teman-teman ngerasa udah lancar nih, karena kan kita butuh belajar dulu gitu ya. Teman-teman semuanya butuh belajar. Yang belum bisa masuk di sesi 1 pagi tadi, kemudian sesi 2 malam ini kan masih ada tuh. Nanti akan masuk di sesi berikutnya di tanggal 14 insya Allah gitu. Ya. Jadi yang belum kebagian ngikut nge-Zoom insya Allah nanti tanggal 14 kita adain lagi buat teman-teman yang belum ikutan. Tapi teman-teman yang udah ikutan sesi 1, sesi 2, besok udah mulai bisa belajar ya. Besok udah mulai bisa belajar. Oke teman-teman lanjut dulu. Kemudian kemudahan yang lainnya apa? Nah di sini nih. History orderan PO apakah statusnya itu udah close atau belum, atau masih dalam proses produksi, atau dari Didi Pusat, atau teman-teman bisa langsung lihat di sini ya. Kita saksikan bareng-bareng. Ada di menu tracking teman-teman. Tracking artikel PO teman-teman bisa lihat ya. Di situ coba everlasting itu posisinya sedang incoming atau sedang datang ke Bekasi. Zihan Rididi Pusat. Artikel Jagawana OTW Bekasi. Ya, teman-teman bisa langsung lihat tuh ya. Teman-teman nggak akan ketinggalan info kalau teman-teman benar-benar menggunakan aplikasinya, teman-teman langsung dapat update-nya. Statusnya masih packing paketannya. Nah, ini juga ada per FO. Kalau teman-teman udah store FO atau dropshipan, teman-teman akan bisa lihat untuk status barangnya sedang di packing atau masih dalam proses kedatangan, nunggu datang barang di Bekasi gitu kan. Atau teman-teman mau tracking resi, ini resinya udah disesuaikan sama FO-an masing-masing ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah bikin FO dan dari Selaras Primo itu udah melakukan pengiriman, maka resinya udah langsung masuk ke web aplikasi ini. Teman-teman tinggal pilih resinya dan teman-teman akan ngelihat hasil trackingannya secara langsung. Seperti itu ya, sudah sampai, sudah diterima gitu. Nah, itu kemudahan yang bisa teman-teman dapetin di bagian history ya. Ada lagi barang mau di hold, bisa nggak? Bisa. Kemudian pembayaran nih, kaitannya sama pembayaran belum lunas. Pembayaran belum lunas. Itu juga teman-teman akan dapat notifikasi ya. Jadi teman-teman di aplikasi kita tuh, oke sebentar, kelihatan nggak? Nantinya untuk setiap FO atau invoice yang teman-teman bikin, kemudian status barang, teman-teman akan dapat notifikasinya. Teman-teman akan dapat notifikasinya. Ya, di sini untuk pembayaran nih teman-teman. Di sini ada informasi untuk tunggakan DP yang udah jatuh tempo. Kemudian tunggakan pelunasan yang udah jatuh tempo, teman-teman bisa langsung lihat. Terus produk yang belum teman-teman store FO-nya nih di aplikasi, nanti store FO juga di aplikasi juga ya. Teman-teman mau nge-DS-in atau store FO, ada di aplikasi juga.
Jadi fokus teman-teman nanti akan di aplikasi, semua informasi nantinya akan ada di aplikasi, kecuali informasi share katalog segala macam itu masih ada di WhatsApp. Tapi untuk transaksinya nanti akan lebih dimudahkan dengan adanya aplikasi ini, teman-teman. Dan nggak usah khawatir, nanti teman-teman bakalan dapat notifikasi dari admin finance atau yang biasa nagih dari Selaras Prima ya, admin finance. Nanti itu juga udah otomatis juga, teman-teman. Nanti aku coba share screen untuk notifikasi yang bakalan teman-teman dapat ini. Contohnya misalkan seperti ini. Saya stop dulu untuk ini. Ya, saya coba share screen. Oke, teman-teman. Jadi ketika teman-teman melakukan order, kemudian teman-teman juga status barangnya misalkan udah berubah dari produksi udah jadi incoming, nanti teman-teman bakalan dapat notifikasi seperti ini, ya. Nah, contoh misalkan teman-teman udah ngelakuin order di web aplikasinya Selaras Prima, ya. Teman-teman akan langsung dapat notifikasi seperti ini. Assalamualaikum Kak Edi, terima kasih udah order Sarimbi Jagawana. Ini detail pesanannya bisa dicek di link ini ya. Totalnya segini. Nah, itu teman-teman udah langsung dapat notifikasinya. Ketika teman-teman melakukan order, teman-teman akan langsung dapat notifikasinya untuk bisa teman-teman cek pesanannya udah benar nggak. Detail pesanannya nanti tinggal diklik aja gitu. Nah, terus kemudian ada yang belum di FO. Contoh, izin follow up ya untuk status barang Jagawana udah close order. Nah, close order ini udah langsung diinfokan sama sistem. Pokoknya ketika teman-teman melakukan order dan itu status PO-nya itu udah close, dia akan langsung ngasih informasi ke kita bahwa PO tersebut udah close order gitu dan kita harus setor FO. Jadi di sini langsung diterangin juga. Ada 8 pieces yang belum dibuatin FO, silakan dibuatin FO-nya ya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman udah setor FO, dia nggak akan muncul lagi nih pengingatnya. Ya, kalau teman-teman udah setor, maka teman-teman nggak akan dapat lagi informasi bahwa ada 8 pieces yang belum dibuatin FO karena udah habis semua ya. Begitu teman-teman. Jadi selama teman-teman masih belum setor FO, teman-teman akan dapat notifikasi biar teman-teman akan selalu diingatkan kayak gitu ya. Kalau ada status barang ready gimana? Nanti juga akan dapat notifikasinya juga melalui pesan WhatsApp. Maka dari itu, nanti kalau misalkan teman-teman sudah login di akunnya masing-masing gitu kan. Kalau udah login di akunnya masing-masing, teman-teman pastikan nomor HP-nya itu atau nomor WhatsApp-nya itu adalah nomor WhatsApp yang masih aktif. Ya, kartunya juga masih aktif. Jangan kartu yang udah hangus itu nanti bentar lagi juga udah bakalan diaktifin lagi sama providernya, malah jadi rebutan. Teman-teman kehilangan atas akses itu gitu. Ya. Jadi teman-teman untuk buka aplikasinya bisa pakai Google Chrome. Nah, ini setiap HP Android pasti ada Google Chrome-nya. Tinggal teman-teman pakai aja ya. Nah, linknya itu apa? Linknya nanti kita share. Ini sebagai gambaran buat teman-teman semuanya bahwa informasinya itu udah langsung real time gitu, nggak perlu lagi nunggu-nunggu gitu kan. Kalau di peak season kemarin untuk resi itu harus nunggu seminggu, teman-teman
nanti kalau udah di aplikasi nggak harus nunggu gitu ya. Jadi kalau resinya barangnya udah dikirim, resinya akan langsung muncul di aplikasi, tinggal teman-teman cek aja di dashboard masing-masing. Utut. Nah, tadi ditanyain apa namanya video modul untuk yang bersuara atau part-part untuk cara login, kemudian cara bikin mitra atau cara order PO dan pembayaran itu belum dibuatin videonya, tapi insya Allah nanti kita akan bikin. Sementara yang sudah dibikin adalah file PDF ya teman-teman, file PDF itu udah kita share di Telegram, Telegramnya Selaras Prima. Ini linknya udah ada, nanti kita share juga di grup buat teman-teman download modul PDF-nya. Yang masih nungguin video, insya Allah kita kejarin ya secepatnya untuk teman-teman nanti bisa belajar. Nanti link videonya kita share juga ke mitra gitu. Nah teman-teman, nanti latihan transaksi semuanya saya udah bikin PO baru, nanti teman-teman bisa latihan di beta.selarasprima.id ya, kalau bahasa kerennya beta.selarasprima.id gitu. Tapi kalau nanti yang mau transaksi real ini tidak disarankan untuk sekarang ya, kalau kecuali teman-teman memang beneran udah yakin, baru nih pakai yang versi 1. Jadi nanti versi 2 itu fiturnya lebih lengkap ya. Yang aku jelasin malam ini adalah versi 2. Untuk yang selarasprima.id itu masih yang versi 1. Nanti kedepannya kita pakai yang versi 2 gitu. Tapi tampilannya nggak akan jauh berbeda. Dan email sama password itu sudah dibuatin masing-masing mitra, jadi teman-teman nggak perlu register sendiri, langsung saja menghubungi admin sales Dian untuk email dan passwordnya. Ya, untuk email dan passwordnya silakan langsung menghubungi Dian. Kayak gitu teman-teman untuk penjelasannya. Juga udah dijelasin sama Mas Reza ya. Sama Mas Reza untuk versi 1 dan versi 2. Terima kasih buat Mas Reza yang udah bantu buat jelasin di kolom chat. Teman-teman boleh yang mau bertanya ya, karena sesi kita udah selesai. Ya, karena kita udah selesai sesinya, untuk sekarang sesi tanya jawab, boleh silakan tulis di kolom komentar, atau ada yang mau bertanya-tanya soal perkembangan teknologi gitu kan, yang tadi udah disampaikan bahwa gimana sih ternyata perkembangan teknologi di luar sana tuh udah sejauh itu ya, kayak gitu. Apakah teman-teman tercerahkan? Apakah teman-teman mendapatkan hikmah pada malam hari ini gitu kan? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar pelajaran apa yang teman-teman dapatkan pada malam hari ini, sehingga itu memotivasi teman-teman untuk berani dan mau untuk berkembang ke depannya bareng sama Selaras Prima. Silakan tulis di kolom komentar ya. Yang paling bagus nanti aku kasih pulsa Bunda 25.000. Ayo, yang paling bagus untuk pelajaran dan hikmah yang bisa diambil pada malam hari ini ya. Aku kasih pulsa 25.000. Nah, buat pemenangnya, satu orang pemenang ya, Bunda. Silakan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang teman-teman dapat malam hari ini dan apa yang membuat teman-teman makin semangat untuk scale up belajar bareng sama Selaras Prima ke depannya. Oke, pertanyaannya kalau web ini mulai kapan ya? Paham kan cara untuk ketentuannya kapan? Oke. Segera akan dipakai, Bunda, kalau misalkan teman-teman semuanya udah adaptasi ya. Akhir bulan ini atau awal bulan nanti akan ada informasi lanjutan gitu.
Oke, link beta.selarasprima.id itu link apa Mas Edi? Ah, itu link buat Kak Mimi, Karmila itu bisa masuk ke aplikasi yang udah dijelasin tadi ya. Untuk bisa ngelihat akses atau update informasi seputar PO-an yang Kak Mimi, Karmila itu pesan, bisa masuk di situ untuk latihan dulu lah ya. Sekarang karena masanya itu latihan dulu gitu. Sama. Berarti tentang toh. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jangan dulu ya. Enggak boleh tuh nah, orang tuh. Oke, pengiriman nanti ada dua ya, misalkan dari pusat atau kirim dari Bekasi. Nanti dari awal sudah ditentukan ya. Terima kasih Mbak Fania udah bantu jawab. Ya, jadi teman-teman nanti kita akan menentukan itu pengirimannya dari pusat atau dari SP. Secara sistem dia akan otomatis menentukan ongkirnya itu dihitung dari pusat atau dari SP gitu. Ada Kalia Evianti, alhamdulillah jadi terbantu sih dengan adanya web ini, apalagi udah komplit. Jadi nggak khawatir ada miss pembayaran atau harus manjat list, kudu ngubek-ngubek resi pengiriman, insya Allah memudahkan. Insya Allah memudahkan teman-teman ya, karena kita benar-benar mikirin teman-teman nanti kedepannya harus scale up, nggak bisa teman-teman kayak gini aja. Dan kedepannya teman-teman harus beradaptasi sama teknologi untuk bisa nggak ketinggalan sama teknologi gitu. Oke, ketika ada kesalahan dalam order, apakah masih bisa direvisi? Caranya masih lewat web atau manual? Oke, Kak Wanti, ini jadi ada dua ya. Kalau misalkan pertama tuh orderannya itu kita order itu belum masuk tuh. Ketika teman-teman semuanya nanti ya belum fix order itu masih bisa dirubah. Tapi kalau teman-teman udah klik fix, maka itu tidak bisa dirubah. Makanya ada dua tahap sebelum teman-teman itu ngefix. Teman-teman order, teman-teman cek dulu. Terus kita juga kasih WhatsApp pemberitahuan untuk mencocokkan sebelum teman-teman akhirnya yakin dan benar-benar baru teman-teman ngefix orderan tersebut gitu ya. Jadi ada dua langkah yang Kak Wanti Ristanto harus lakukan sebelum ngefix orderan ya. Jadi biar nggak ada kesalahan cek dulu karena kita udah ngasih dua opsi untuk Kak Wanti itu bisa ngecek. Yang fix kita sendiri ya berarti. Betul. Nanti akan lebih dijelaskan di video ya, di video tutorialnya. Tapi kalau mau lihat langsung boleh langsung di PDF-nya. Di sana ada cara order PO. Itu nanti langsung akan dikasih tahu bahwa orderan itu fix gitu.
Mas Edi, jadi satu orderan satu kali check out ya karena beda penerima misalnya. Betul, betul. Jadi itu kalau beda penerima berarti harus dibedain ya. Harus dibedain ordernya. Bedain etalasenya nanti. Oke teman-teman, itu yang pertanyaannya ada lagi. Kalau nggak ada, teman-teman saya mau minta tolong dong teman-teman semuanya tulis pelajaran apa yang teman-teman dapatkan malam hari ini ya. Pelajaran apa yang teman-teman dapetin malam hari ini dan alasan apa yang membuat teman-teman itu bisa dan mau untuk mengadopsi teknologi untuk kedepannya. Yakinkah teman-teman optimis dengan kesempatan yang akan datang ya, dengan potensi semua transaksi e-commerce di Indonesia itu masih terus berkembang? Yakin nggak teman-teman mau untuk menyiapkan dari sekarang ya bareng sama SP untuk bisa belajar mengadopsi teknologi ya untuk kemajuan dan kemudahan kita semuanya. Monggo silakan ditulis pelajaran yang teman-teman dapatkan dan motivasi apa yang teman-teman dapatkan malam hari ini agar saya bisa menilai bahwa yang saya sampaikan itu sampai kepada teman-teman dan yang paling bagus akan saya kasih pulsa 25.000. Ayo teman-teman tulis dengan bahasa dan kata-kata yang sebaik mungkin ya. Saya tunggu. Ya, kata-kata yang paling bagus dan kata-kata yang paling memotivasi itu yang akan dapat kesempatan pulsa 25.000. Silakan. Aku baca satu-satu ya. Kita sebarkan semangat positif teman-teman ya. Kita sebarkan semangat positif pada malam hari ini agar kita semuanya itu mampu untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Ya, jangan sampai aura-aura negatif itu selalu menyelimuti kita. Kita harus optimis, kita harus positive thinking, positive feeling bahwa kita itu mampu dan kita tidak akan tersisihkan oleh teknologi. Oke, teman-teman masih punya 4 menit untuk menulis. Nah, siapa aja nih yang udah nulis? Coba aku baca. Adakah Khotifah Bismillah belajar dan adaptasi teknologi yang lebih canggih. Tapi Iva belum punya admin, masih Iva yang kerjain sambil kerja. Tenang Kak Iva, nanti SP temenin. Sampai Kak Iva bisa. Oke, selanjutnya ada siapa? Kak Aimatun Musyarofa. Upgrade diri memang penting ya Kak. Rezeki memang sebanding dengan kapasitas diri. Kalau mau hasil yang besar, maka actionnya pun harus besar. Ini pelajaran yang bisa dipetik pada malam hari ini. Wow, Masya Allah. Luar biasa, Kak Aimatun Musyarofa. Next materi pembahasan tentang optimasi marketplace Kak. Insya Allah nanti kita tampung dulu ya teman-teman. Kita riset dulu biar teman-teman nanti nggak dapat materi yang mentah gitu. Insya Allah nanti kita coba
Riset dulu. Kak Mimi Karmila masih bingung sebenarnya karena belum dicoba. Iya, pasti. Tapi bismillah, nggak ada yang nggak mungkin kalau kitanya mau belajar dan beradaptasi dengan sistem terbaru ya, terbarunya SP sekarang. Luar biasa Kak Mimi Karmila. Lanjut, Kak Khotifah Iva, pelajaran yang sangat berharga untuk malam hari ini. Apa yang saya tidak tahu jadi saya tahu dan harus belajar untuk motivasi biar lebih maju. Allshop yang sudah saya rintis dari nol dan lebih berkembang. Dan saya bisa punya toko offline, bukan hanya online. Makanya saya mau beradaptasi ke teknologi yang lebih canggih lagi. Harus belajar lagi, harus semangat lagi. Bismillah, betul Kak Iva. Lebih semangat lagi. Ya, alhamdulillah sangat bermanfaat. Semoga makin lancar orderannya, makin dimudahkan ya. Makin semangat insya Allah. Terima kasih Kak Farida. Oke, sudah menemukan yang paling bagus. Karena kita tinggal 1 menit lagi. Kita tinggal 1 menit lagi ya. Teman-teman sampai 20.49 maka sesi untuk pelajaran pada malam hari ini saya tutup ya. Kita akan tentukan siapa pemenangnya. Nanti pemenangnya akan dihubungin. Oke, Kak, materi menyadarkan pentingnya belajar, mengupgrade pengetahuan kita dengan mengikuti zaman agar tidak tersisihkan. Tadi masuknya telah jadi ketinggalan. Oke, Fitri. Oke teman-teman yang Gamis Jogja tadi masuknya telah jadi ketinggalan materinya. Tidak apa-apa, kita ada rekamannya. Jadi nanti teman-teman bisa nonton ulang gitu ya teman-teman ya. Kita ada rekamannya. Terima kasih udah mau gabung juga walaupun telat nggak apa-apa ya Gamis Jogja. Siapa sih Gamis Jogja? Oke, mohon maaf Gamis Jogja karena aku nggak tahu ini namanya siapa. Ya, oke. Dewan juri sudah memutuskan siapa yang paling baik untuk kata-kata pada malam hari ini jatuh kepada Kak Ai Musyarofa ya. Upgrade diri memang penting ya Kak. Rezeki memang sebanding dengan kapasitas diri. Kalau mau belajar, kalau mau hasil yang besar, maka actionnya pun harus besar. Ini pelajaran yang bisa dipetik pada malam hari ini. Luar biasa. Terima kasih teman-teman sudah berbagi energi positif pada malam hari ini. Oh, ternyata namanya Kak Desmi ya. Siap Kak Desmi, mohon maaf ya. Karena saya nggak tahu. Alhamdulillah, Kak Aimatun Musyarofa dapat pulsa 25.000 nanti bisa klaim ya, bisa WA ke nomor admin purchasing ya, nanti dibantu. Oke. Begitu. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kesempatan pada malam hari ini sungguh sangat luar biasa. Antusiasme teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa makin siap untuk menyongsong peak season di 2026 ya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Dan teman-teman yang butuh akses untuk login bisa menghubungi admin Sales Dian. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini